Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Apriliani 19511049. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Selanjutnya yang pertama akan dibahas mengenai kronologi pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Pada tahun 2000, Kementerian Koperasi dan UKM menyusun naskah akademis atau NA tentang Undang-Undang Koperasi. Pada 21 Desember 2000 berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet nomor B.1034-Seskap-12-2000 tanggal 21 Desember 2000, Presiden memberikan persetujuan izin prakarsa untuk menyusun RUU perubahan atas Undang-Undang tentang perkoperasian. Penyusunan RUU tersebut melibatkan para pakar koperasi, pakar ekonomi, pakar hukum, akademis, praktisi perkoperasian, gerakan koperasi, dan lembaga atau instansi terkait. Pada tanggal 1 September 2010, berdasarkan Surat Presiden nomor R-69-Pres-09-09-2010 tanggal 1 September 2010 perihal rancangan undang-undang tentang koperasi. Pemerintah menyampaikan naskah RUU Koperasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah RUU tersebut terdiri atas 15 bab dan 124 pasal. Rapat kerja dilakukan sebanyak 6 kali, mulai 13 Desember 2010, 30 Juni 2011, 29 September 2011, 20 Oktober 2011, 26 Januari 2012, dan 21 Februari 2012. Pada rapat kerja atau raker DPR tanggal 13 Desember 2010, RUU Koperasi disetujui untuk dibahas di DPR. Selanjutnya itu rapat panitia kerja dilakukan sebanyak 11 kali, mulai tanggal 5 Maret 2012, 7 Maret 2012, 21 Maret 2012, 4 April, dan seterusnya. Rapat tim perumus dan tim sinkronisasi dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 1 sampai 3 Oktober 2012. Rapat paripurna tanggal 18 Oktober 2012, DPR Republik Indonesia menyetujui RUU tentang perkoperasian. Disahkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 30 Oktober 2012. Dalam bab selanjutnya, dalam bab Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yang pertama itu bab pertama ketentuan umum, yang bab kedua landasan asas dan tujuan, bab ketiga yaitu nilai dan prinsip, bab keempat pendirian anggaran dasar, perubahan anggaran dasar dan pengumuman, bab kelima keanggotaan, bab keenam perangkat organisasi, bab ketujuh yaitu modal, bab ke-8 selisih hasil usaha dan dana cadangan, bab ke-9 jenis, tingkatan dan usaha, bab 10 koperasi simpan pinjam. Selanjutnya itu ada bab 11 pengawasan dan pemeriksaan, bab 12 penggabungan dan pengeleburan, bab 13 pembubaran, penyelesaian dan hapusnya status badan hukum, bab 14 pemberdayaan, bab 15 sanksi administratif, bab 16 ketentuan peralihan, dan bab 17 ketentuan penutup. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai substansi penting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Yang pertama, judul RUU tentang koperasi disepakati berubah menjadi RUU tentang perkoperasian. Yang kedua, diakomodasikannya nilai dan prinsip koperasi sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hasil Kongres International Cooperative Alliance atau AISA pasal 5-6. Yang ketiga, pendirian koperasi harus melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris pejabat pembuat akta koperasi. Yang keempat, penggunaan nama koperasi diatur. Kelima, kemudahan rakyat dalam membentuk koperasi di mana secara tegas diatur setiap permohonan pendirian koperasi harus sudah mendapat persetujuan selambat-lambatnya 30 hari. Yang keenam, dalam pengelolaan menganut sistem two layer, yaitu pertama pengawas, kedua pengurus, dan pengelola jika diperlukan. Selanjutnya yaitu ada pengurus bisa dari non anggota dan TRAT selambat-lambatnya 5 bulan dengan undangan sudah diedarkan 14 hari. Dan bahan TRAT tuh secara lengkap terperinci, dan bagi koperasi yang memiliki anggota lebih dari 500 orang, RAT bisa dilakukan dengan sistem delegasi. Selanjutnya, pengawas sebagai unsur alat pelengkapan organisasi koperasi ditingkatkan peranan dan kewenangannya. Selanjutnya itu modal koperasi itu terdiri dari setoran pokok, sertifikat modal koperasi sebagai modal awal dengan pengaturan sebagai berikut. Yang pertama ada setoran pokok, itu harus dibuat dengan nilai yang serendah-rendahnya agar tidak ada hambatan setiap orang untuk masuk sebagai anggota koperasi. Kedua, sertifikat modal koperasi. Nilai nominal per lembar sertifikat modal koperasi tidak boleh melebihi nilai nominal setoran pokok dan diharapkan menjadi instrumen penghimpunan modal atau equity koperasi yang dapat secara dinamis menangkap setiap peluang usaha bagi koperasi. Selanjutnya yaitu ada modal penyertaan, yaitu di mana koperasi diperbolehkan menerima modal penyertaan dari anggota, non-anggota, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selanjutnya itu ada istilah sisa hasil usaha diubah menjadi selisih hasil usaha yang meliputi surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha. Yang selanjutnya juga ada koperasi simpan pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota. Untuk non-anggota diberikan waktu 3 bulan harus sudah menjadi anggota. Selanjutnya itu koperasi simpan pinjam harus mempunyai izin usaha, tidak boleh memberikan pinjaman kepada koperasi lain, harus melalui sekunder. Dan selanjutnya itu unit simpan pinjam koperasi dalam jangka 3 tahun wajib berubah atau memisahkan menjadi koperasi simpan pinjam yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri. Selanjutnya untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan koperasi sesuai karakteristik masyarakat Muslim secara tegas disebutkan bahwa koperasi diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Dan selanjutnya yaitu untuk menjamin simpanan anggota koperasi simpan pinjam, pemerintah diamanatkan untuk dibentuk lembaga penjamin simpanan anggota koperasi simpan pinjam atau LPS KSP melalui peraturan pemerintah. Dan selanjutnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan dalam kaitan ini, khususnya untuk pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam. Pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk lembaga pengawasan koperasi simpan pinjam LPKSP yang bertanggung jawab kepada menteri, dibentuk melalui peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam memberdayakan koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bimbingan kemudahan, diantaranya adalah memberikan insentif pajak dan fiskal. Selanjutnya lembaga gerakan koperasi didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pengembangan Dewan Koperasi Indonesia. Selanjutnya dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian diberi waktu 3 tahun. Dan yang selanjutnya pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri selambat-lambatnya 2 tahun. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang perkoperasian yang harus dipersiapkan. Yang poin A, peraturan pemerintah. Yang pertama, ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama koperasi. Kedua, ketentuan mengenai tata cara
pengembangan jenis koperasi. Yang ketiga, mengenai koperasi berdasarkan prinsip